Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarvina. Saya saat ini merupakan mahasiswi di Universitas Nasional jurusan Informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teknik Simulasi dan Permodelan. Berikut adalah video penjelasan tentang teknik simulasi dan permodelan. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang teknik simulasi dan permodelan. Pada video ini penjelasan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada penjelasan tentang sistem, yang kedua ada analisa studi kasus, yang ketiga ada model matematika, dan yang keempat adalah permodelan sistem simulasi. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu sistem simulasi. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang karakteristik dan tujuan dari sistem simulasi. Yang pertama adalah sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah kumpulan elemen yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti apa sistem itu? Menurut jenisnya, sistem dibagi menjadi 2, ada statik dan dinamik. Statik itu ialah berada dalam keadaan steady state dan tidak dipengaruhi waktu. Sedangkan dinamik berubah-ubah menurut waktu seperti kurva dan diagram. Lalu, menurut karakteristiknya, sistem itu terdiri dari berbagai elemen yang membentuk satu kesatuan, adanya interaksi saling ketergantungan, dan kerjasama antar elemen. Sebuah sistem ada untuk mencapai tujuan tertentu, memiliki mekanisme atau transformasi, memiliki lingkungan yang mengakibatkan dinamika sistem. Lalu tujuan sistem adalah untuk menghasilkan sistem informasi berupa data yang diolah untuk menjadi bentuk yang berguna bagi para penggunanya. Sistem simulasi dan permodelan. Definisi dari sistem simulasi dan permodelan adalah model sistem yang berupa formula matematika sederhana yang dapat diselesaikan secara analitis, dan jika model tersebut sangat kompleks, maka solusi dengan simulasi komputer akan sangat membantu. Tujuan simulasi adalah untuk memberikan perkiraan sistem yang lebih nyata sesuai kondisi operasional dari kumpulan pekerjaan. Sedangkan tujuan model dalam simulasi adalah untuk menentukan informasi-informasi yang dianggap penting untuk dikumpulkan sehingga tidak ada model yang unik. Klasifikasi model. Yang pertama ada model simbolik, yang kedua ada model analitik, dan yang ketiga ada model simulasi. Lalu masuk ke bagian kedua, yaitu analisa studi kasus. Studi kasus yang akan dibahas mengenai coronavirus disease 2019. Kita akan membahas analisis website pemantauan COVID. COVID itu sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh SARS. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas, sakit tenggorokan, dan pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan. Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Dalam kasus COVID-19 ini, maka dibuat sistem pemantau penyebaran corona di Indonesia. Apa fungsi dari sistem tersebut? Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi. Beberapa elemen untuk membentuk sebuah sistem yaitu tujuan, input, proses, dan output. Pada analisa studi kasus ini, kami menggunakan sistem pemantau picobar.jabarprof.go.id. Seperti ini tampilan utama dari website tersebut. Jadi pada sebelah kiri website terdapat banner. Banner ini bersifat dinamis, dia dapat berganti-ganti. Lalu di sebelah kanan terdapat call center, hotline Picobar, dan jumlah total pertanyaan terlayani, baik melalui telepon dan pesan teks. Pada atas website terdapat logo yang unik dengan warna hijau dan kuning. Lalu juga terdapat beberapa menu bar.
Lalu selanjutnya dalam penyajian data, website Picobar juga menyajikan data dalam bentuk tabel. Di sini terdapat tabel dengan nama kota atau kabupaten, lalu diberi warna merah untuk kasus positif, diberi warna hijau untuk kasus sembuh, dan diberi warna merah tua untuk kasus meninggal. Selain tabel, website Picobar juga menyajikan data dalam bentuk grafik dan diagram, seperti yang tertera pada layar. Terkait data yang berada pada halaman web ini menggunakan proses sistem dinamik dengan model analog yang ditandai dengan kurva atau grafik yang berubah setiap harinya mengenai data masyarakat yang terjangkit COVID-19, sesuai dengan data yang diinputkan oleh Picobar. Elemen di dalam website. Di dalam website Picobar terdapat 3 elemen utama, yaitu ada tabel, persentase, dan grafik. Tabel sendiri merupakan tabel akumulasi yang masing-masing menampilkan data baik pasien meninggal, positif, PDP, ODP, ataupun dalam masa pemulihan. Sedangkan di dalam grafik persentase masing-masing data baik dari pasien meninggal, positif, PDP, ataupun ODP, umur dan gender yang terkait, dan jenis kelamin yang terkait. Lalu juga ada grafik, yaitu ada grafik penambahan kasus COVID-19 per waktu yang selalu diperbarui. Atribut di dalam website. Yang pertama ada logo. Adanya logo dengan ciri khas berwarna hijau dan kuning terlihat mencolok, sehingga dapat menarik perhatian user dan menjadi daya tarik tersendiri. Lalu dalam penggunaan warna yang digunakan yaitu warna merah untuk kasus positif terkonfirmasi, warna hijau untuk kasus pasien sembuh, dan warna orange untuk kasus meninggal. Lalu juga ada grafik. Adanya grafik dapat menunjukkan perkembangan data yang signifikan, sehingga dapat memudahkan user untuk melihat informasi yang tertera. Kesimpulan dari analisa studi kasus ini adalah Picobar menggunakan processing system dinamika. Sistem tersebut merupakan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, memodelkan, dan mensimulasikan suatu sistem yang dinamis. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang model matematika. Dari bagian ini akan dibahas tentang bagan dan penjelasannya. Model matematika. Jadi di samping kanan video ini terdapat sebuah flowchart yang terdiri dari formulasi masalah, lalu gunakan simulasi. Ini terdapat decision, lalu ada input, pengumpulan data, lalu penulisan program, kemudian ada decision lagi yang menunjukkan verifikasi ya atau tidak. Jika tidak, dia kembali ke penulisan program. Jika iya, maka dia akan lanjut. Pada decision gunakan simulasi juga terdapat pilihan ya atau tidak. Apabila ya, maka akan diteruskan ke input cari sistem yang lain. Lalu juga ada validasi, melakukan simulasi, kemudian ada decision lagi, kemudian input, dan selesai. Flowchart tersebut menggambarkan langkah-langkah dalam studi simulasi. Penjelasan tersebut sama seperti tahap-tahap dalam menganalisis masalah hingga diimplementasikan ke dalam bentuk program aplikasi. Contoh tahap penganalisis masalah sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, dan tahap pembuatan program aplikasi berdasarkan masalah akan dijelaskan di slide berikutnya. Terdapat flowchart lagi di sebelah kanan yang terdiri sebetulnya ada make change, mathematical formulations, lalu di sini ada beberapa bagian lagi, ada real world problem, system approach, system goal, system characterizations,
mathematical model, analysis validation, adequate mathematical, dan solution to problem. Penjelasan mengenai diagram model matematika di sini seperti pada umumnya, yaitu terdapat formulasi matematika yang tentunya berbeda dari setiap kasus dalam hal rumus matematikanya. Selanjutnya, tahap-tahap tersebut akan ditentukan berdasarkan model matematika yang berada pada diagram, yaitu menentukan masalahnya terlebih dahulu hingga ke tahap sistem karakteristik, analisis, validasi, hingga menemukan solusi masalah pada tahap terakhir. Lalu kita masuk ke bagian keempat, ada permodelan sistem simulasi. Pada bagian ini akan dibahas tentang karakteristik, model, dan studi kasus. Yang pertama di sini akan dibahas adalah sistem antrian atau biasa disebut dengan QE. QE atau antrian adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada suatu ujung disebut sisi belakang atau rear, dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain yang disebut dengan sisi depan atau front. QE atau antrian, prinsip yang digunakan adalah masuk pertama, keluar pertama atau first in, first out. QE memiliki sebuah kondisi, yaitu ada kondisi full apabila elemen pada antrian mencapai kapasitas maksimum antrian. Pada kondisi ini tidak mungkin dilakukan penambahan antrian. Penambahan elemen menyebabkan kondisi kesalahan overflow. Lalu ada empty. Bila tidak ada elemen pada antrian, pada kondisi ini tidak mungkin dilakukan pengambilan elemen dari antrian. Pengambilan elemen menyebabkan kondisi kesalahan overflow. Karakteristik QE. Yang pertama ada QE elemen, yaitu item-item data yang terdapat pada antrian. Lalu ada rear, elemen terakhir dalam antrian. Lalu ada front, elemen terdepan dalam antrian. Lalu ada count, jumlah elemen dalam antrian, dan ada status antrian. Model-model antrian. Yang pertama ada single channel, single fast. Sistem antrian ini terdiri dari satu fasilitas pelayanan, di mana objek yang masuk pada sistem ini akan dilayani oleh fasilitas tunggal. Yang kedua ada single channel multifast. Sistem antrian ini terdiri dari multifasilitas pelayanan yang dilaksanakan secara beruntun. Lalu yang ketiga ada multi-channel multifast. Bentuk ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahap dengan beberapa stasiun pelayanan. Yang keempat ada multi-channel single fast. Sistem antrian ini terdiri dari lebih dari satu fasilitas pelayanan, di mana objek yang masuk dalam sistem akan dilayani oleh fasilitas yang sedang menganggur. Sekian video penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.